Selamat siang dan shalom untuk kita semua, terkhusus buat adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga sehat lalu. Kembali lagi kita di dalam mata pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar tentang output device. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anak-Mu, ya Tuhan kami, menghadap hadirat-Mu, mengucapkan limpah terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang TIK. Kami mohon hikmat, kebijaksanaan, kepintaran daripada-Mu boleh menyertai kami, sehingga kami mampu memahami apa yang kami pelajari hari ini. Ini doa, ini sembahyang kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Oke, seperti biasa kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Matius 6 ayat 33 yang bunyinya adalah, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Oke, hal yang perlu ingatkan juga sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita hari ini adalah kita terus menjaga kesehatan di tengah pandemi yang saat ini sedang merajalela atau menyerang daerah kita, terkhususnya di Sumba Timur, menjaga pola makan dan juga menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh. Oke, kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Sesuai janji kita akan belajar tentang output device karena beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang input device. Oke, kita masuk di dalam pendahuluan. Pada sebuah personal komputer atau rangkaian komputer terdiri dari beberapa bagian, di mana masing-masing bagian memiliki fungsinya tersendiri. Di antara bagian-bagian personal komputer yang kita pelajari antara lain adalah input device, processing, dan juga output device. Oke, minggu lalu dan 2 minggu lalu kita belajar tentang, atau kita sudah belajar tentang input device serta fungsinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau membahas yang namanya output device, pengertian output device dan contoh-contoh dan fungsinya masing-masing. Oke. Pengertian output device. Di sini adik-adik bisa lihat beberapa contoh output device atau komponen keluar. Ya, output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor yang pada sebelumnya data tersebut diambil oleh perangkat masukan atau input device lalu diproses. Fungsi output device ini adalah untuk menampilkan hasilnya. Keberadaan dari output device ini tersendiri atau perangkat keluar ini sangatlah penting ya adik-adik, karena output device ini adalah atau fungsinya memberikan atau menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Kita lihat jenis-jenis output device atau perangkat keluar. Oke, yang pertama ada monitor, speaker, printer, dan juga LCD. Yang pertama ada monitor. Perangkat keluar ini atau monitor ini sudah pasti sangat sering sekali adik-adik lihat ketika mengoperasikan komputer, baik itu laptop di rumah sudah lihat yang namanya monitor. Baik yang di toko pasti punya monitor, adik yang di rumah, yang bapaknya kerja di kantoran, perusahaan ataupun swasta pasti ada sedikit tidaknya laptop. Monitor merupakan bagian dari perangkat keluar karena fungsinya itu seperti yang Pukur bilang tadi adalah menampilkan berbagai macam tampilan atau output data yang perlu diketahui oleh penggunanya atau manusia pada saat ini. Nah, data yang ditampilkan monitor merupakan hasil olahan yang diambil dari perangkat penyimpanan yang kemudian disalin ke penyimpanan sementara. Kemudian data tersebut diproses oleh perangkat proses oleh komponen prosesor yang ditampilkan pada layar monitor. Jadi fungsi daripada monitor ini adalah untuk menampilkan hasil daripada data-data yang ada di komputer, baik itu di flash disk, hard disk, dan prosesor. Oke, berdasarkan perkembangan zaman dan inovasinya,
monitor sudah berubah-ubah secara fisik maupun teknologi yang digunakannya. Pertama kali kita melihat komputer dahulu masih menggunakan monitor dengan teknologi tabung seperti yang kita sudah pernah bahas. Kemudian terus dikembangkan hingga muncul monitor dengan teknologi LCD yang memiliki bentuk lebih ramping. Setelah itu muncul lagi dengan bentuk yang sama rampingnya, namun menggunakan teknologi yang berbeda, yaitu monitor LED yang lebih hemat daya namun menampilkan hasil yang lebih jernih. Contohnya sekarang adalah laptop, tablet, dan sebagainya. Perangkat keluar yang kedua atau output device yang kedua adalah printer. Siapa yang tidak mengenal alat ini? Pasti adik-adik pernah melihat ini, baik di sekolah, tempat fotokopian, tempat printer warnet, di rumah, bahkan sudah ada yang punya printer. Fungsinya adalah alat ini atau perangkat ini yang berfungsi untuk mencetak dokumen maupun gambar, baik itu kopian, baik itu foto, gambar, poster, baliho, semuanya itu dicetak menggunakan namanya printer. Printer masuk dalam bagian perangkat keluar karena tugasnya adalah menampilkan data berupa hasil cetak. Yang sebelumnya berupa soft file atau file data yang kita hanya bisa lihat di komputer. Data yang dikeluarkan oleh printer merupakan data yang diambil dari perangkat penyimpanan seperti hard disk dan juga flash disk maupun penyimpanan di laptop tersendiri. Printer sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang sering kita gunakan pastinya adalah printer jenis inkjet, di mana dalam proses percetakan akan menggunakan tinta untuk hasil bentuk data yang ada, menghasilkan bentuk data yang ada. Selain itu ada juga yang menggunakan teknologi laser jet. Printer jenis laser jet ini menggunakan teknologi laser untuk mencetak data dari komputer. Selain kedua jenis printer tersebut ada lagi jenis lain seperti dot matrix dan lain sebagainya. Jadi printer tidak hanya printer yang kita bisa lihat, namun ada berbagai macam printer. Bu Guru hanya menampilkan salah satunya saja. Yang berikutnya adalah proyektor. Mungkin sebagian besar pengguna komputer tidak pernah mengoperasikan perangkat keluaran yang satu ini, mengingat proyektor biasanya hanya digunakan untuk media presentasi saja. Jadi fungsi daripada printer ini adalah memudahkan audiens atau masyarakat umum atau peserta untuk melihat data yang ditampilkan pada komputer. Jadi apa yang ada di layar laptop kita bisa ditransferkan oleh proyektor ini ke layar yang lebih besar. Mungkin adik-adik juga pernah masuk di multimedia dan pernah melihat ini. Dahulu proyektor hanya bisa menampilkan data berupa dokumen kertas yang dipantulkan menggunakan sinar cahaya yang kuat untuk ditampilkan kembali lewat layar lebar, dan itu tidak terhubung ke komputer. Bedanya pada saat ini adalah kita bisa langsung menampilkan hasil daripada proyek ataupun data yang ada di komputer. Nah, kalau dulu harus di print dulu baru ditampilkan. Sekarang bedanya adalah apa yang dikerjakan di laptop bisa langsung ditampilkan. Namun dengan sering perkembangannya waktu, akhirnya proyektor bisa terhubung ke komputer, bahkan bisa menampilkan data presentasi. Karena zaman saat ini sudah modern, jadi sudah bisa terhubung dengan sendirinya di laptop dan bisa langsung ditampilkan tanpa harus di print terlebih dahulu. Nah, sebenarnya fungsi proyektor sama seperti perangkat keluaran monitor, namun kebutuhan dari proyektor lebih ditekankan untuk kebutuhan presentasi atau lebih luas lagi. Bukan untuk kegunaan komputer pada umumnya, proyektor biasanya dipasang pada gedung pertemuan, ruang kelas belajar, multimedia, dan juga ruang belajar lainnya. Perangkat keluaran seperti speaker ini sudah sangat dijumpai di rumah kita masing-masing. Apalagi buat adik-adik yang bapak ibunya, om atau siapapun keluar di rumah suka karaoke, pasti di rumah tentu ada namanya speaker. Jadi tidak hanya tersedia untuk komputer saja, namun juga untuk alat seperti tape, mix, smartphone, dan lain sebagainya pasti menggunakan speaker. Jadi speaker adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara. Data suara tersebut diambil dari olahan prosesor yang mengolah data digital dengan format tertentu. Input prosesor lalu di-output lewat suara, dan kita bisa dengar lewat sound atau speaker tersebut.
Data suara speaker umumnya diambil dari perangkat masukan mikrofon yang langsung dikeluarkan ke speaker ketika digunakan untuk karaoke. Namun speaker yang biasanya digunakan pada perangkat komputer adalah jenis speaker seperti headset handphone yang langsung digunakan pada kepala. Untuk speaker seperti ini sering ditemukan pada komputer-komputer yang disewakan seperti yang ada di warnet. Mungkin bagi Anda mungkin bagi adik-adik yang hobi main game online pasti menggunakan perangkat speaker headset untuk berkomunikasi dengan player yang lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu adik-adik semua dalam mengenal tentang perangkat-perangkat TIK yang tergabung dalam perangkat komponen keluar. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan banyak dan limpah terima kasih atas kasih setia-Mu, penyertaan Tuhan dalam kami belajar hari ini. Dan kami mohon hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan sehingga kami terus mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kini doa sembahyang kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Pugu ucapkan limpah terima kasih dan Pugu ingatkan lagi untuk adik-adik terus menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang sedang merajalela di negeri kita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga terus ikuti video belajar ini. Semoga adik-adik terus memahami tentang perangkat-perangkat komputer dan juga teknologi lainnya. Akhir kata, Pugu ucapkan limpah terima kasih dan God bless you.